Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku 10 IPS 1 dan 2. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertemuan kali ini mungkin bisa dibilang pertemuan ketiga ya untuk pembelajaran secara online. Nah, Bapak hanya menyisipkan sedikit materi saja untuk kali ini karena sisanya bisa kalian pelajari sendiri di internet ataupun juga ada program dari pemerintah katanya kan itu ada pembelajaran di stasiun televisi yaitu TVRI, bisa kalian tonton ya. Jadwalnya kan sudah di-share juga oleh masing-masing guru, jadi bisa kalian lihat pembahasan atau pelajaran matematika apabila ada di sana. Nah, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Nah, di sini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Mungkin kalian bertanya-tanya identitas itu apa? Ya, identitas itu kan ciri ya atau diri sendiri gitu kan. Identitas kalian apa? Misalkan kartu pengenal identitas, ada KTP dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah ciri dari diri kita. Nah, contohnya, kalau misalkan di dalam bilangan, identitas dalam penjumlahan bilangan bulat itu adalah 0. Kenapa 0? Karena ketika misalkan suatu bilangan ditambahkan dengan 0, maka akan menjadi bilangan itu sendiri. Contoh, 1 ditambah 0 adalah 1 itu sendiri. Ya, 2 ditambah 0, 2 itu sendiri. 3 ditambah 0, 3 itu sendiri. Nah, kalau di dalam identitas trigonometri itu seperti apa? Nah, kita akan pelajari lebih luas lagi pada pertemuan kali ini ya, tetapi dengan menggunakan rumus yaitu teorema Pythagoras. Oke. Nah, yang pertama kalian akan mempelajari tentang pembuktian. Yang kedua, tentunya ada rumus-rumus dasar. Yang ketiga, ada contoh soal dan pembahasan. Dan yang keempat, soal latihan dan tantangan. Ya, nggak banyak-banyak kok soalnya, cuma 3. Ya, nanti disimak aja pembahasannya biar paham. Oke, langsung ke materinya. Nah, identitas trigonometri. Kalau kalian rajin baca modul yang Bapak kasih waktu itu, ya, identitas trigonometri yang paling terkenal itu adalah ini. Yang pertama, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua, tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Yang ketiga, cot tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, ini identitas yang paling umumnya. Nah, pasti bingung kan? Pasti bingung, ini dari mana? Maksudnya apa? Ini bagaimana? Aduh, itu teh apa? Digimanain? Nah, coba supaya kalian paham, kalian harus tahu dulu asal-usul dari mana rumus-rumus ini ada. Ya. Oke, yang pertama kita flashback sedikit ke perbandingan nilai perbandingan pada masing-masing kuadran yang itu. Ya, nah ini kan ada sumbu X dan Y misalkan, ya. Lalu di sini ada sebuah garis, ya. Lalu ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan juga ada garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini akan menjadi sebuah bidang, yaitu bidang segitiga, ya, segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Nah, ini kita sebut saja sisi X. Lalu, sisi yang lurus ini, yang ke atas, itu kan sejajar dengan sumbu Y, berarti ini kita namakan Y. Lalu, sisi miring ini, kita namakan dengan R, ya. Nah, terus, titik ini adalah titik X, Y ya, di sini. Nah, harusnya. Aduh, tapi Bapak lupa nulis nih kayaknya. Nah, ini adalah sudutnya. Sudutnya ini sudut theta. Ya. Nah, jadi di sini berdasarkan gambar di atas, sisi depan sudut theta
Nah, sisi depan, ini kan sudutnya. Sisi depannya yang mana? Yang ini kan? Adalah Y. Nah, lalu sisi samping sudut theta, sisi samping itu yang ini adalah X, dan sisi miringnya R. Nah, sehingga didapatlah sebagai rumus sebagai berikut. Nah, jadi ini. Berarti kan kalau mau mencari sin rumusnya apa? Sin itu sin demi depan miring. Berarti rumusnya depannya Y, miringnya R. Jadi, nah rumus sinnya itu kan Y per R. Nah, di sini kalau mau mencari R bagaimana? Oh, berarti mau mencari Y bagaimana? Kalau kalian mau mencari Y dari rumus ini, berarti tinggal dikalikan saja R-nya dengan sin theta. Jadi, Y sama dengan R sin theta. Itu ya. Jadi Y-nya kan, R-nya kan di sini asalnya nih, di bawah, per R. Kalau pindah ke sini, dia menjadi pengali si sin theta itu. Nah, ini konsep yang sederhana ya untuk mencari suatu nilai. Gitu ya. Itu kalau untuk sin. Kalau yang kedua, nah kita butuh apa lagi nih selain sin? Oh, kita butuh cos. Cos itu rumusnya apa? Sin demi cos sami. Cos itu samping miring. Berarti sampingnya X per R. Nah, X per R. Ya. Nah, sekarang kalau mau mencari X, berarti cos theta-nya dikalikan dengan R. R-nya kan di sini asalnya nih di bawah nih, kayak ini. Dia pindah ruas ke sini menjadi pengali untuk si cos theta itu, ya. Nah, terus berarti, nah, masih ingat rumus ini rumus Pythagoras ya. Kalau untuk mencari sisi miring, nah ini sisi miringnya R itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat atau alas dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan itu akan menjadi sisi miring kuadrat. Ya. Nah, dari rumus ini, nah X-nya kan udah ada nih. X-nya adalah R cos theta. Y-nya R sin theta. Berarti tinggal dikuadratkan dua-duanya kalau mau mencari R. Nah, berarti nomor 1 nih. Nomor 1. Kita akan membuktikan rumus ini ya. Mencari rumus ini dari mana. Nah, di sini R cos theta dikuadratkan ditambah R sin theta dikuadratkan. Pak, ini dari mana? Dari nilai X dan Y yang ini. Nih, ini kan rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini X-nya apa? X-nya itu R cos theta. Oh, berarti X, nah ini tuh X. X kuadrat, ya, dari sini. Ditambah, ini Y kuadrat. Y-nya berapa? Y-nya itu R sin theta. R sin theta kuadrat. Nah, dari situ. Paham ya? Sama dengan R kuadrat. Nah, itu. Terus, yang selanjutnya, nah, kalau sudah begini bagaimana? Nah, yang selanjutnya, kuadratnya ini dikalikan ke dalam kurung. Ya, pangkatnya dikalikan ke dalam kurung. Di sini pangkat si R itu kan 1. Ya, dikali pangkat yang luar berarti 1 kali 2 berarti ini jadi R kuadrat. Lalu cos theta, cos ini kan pangkatnya 1. Nah, dikalikan dengan pangkat yang luar 1 kali 2 menjadi cos kuadrat theta. Yang ini pun sama ya, pangkatnya dikalikan ke R, jadi R kuadrat. Lalu pangkatnya dikalikan ke sin, jadi sin kuadrat theta. Ya, paham ya? Terus yang selanjutnya, nah kita kan mau mencari sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah ini bagaimana? Oh, ini kan lihat, perhatikan. Setiap sukunya di sini ada R kuadrat, berarti yang selanjutnya kita hilangkan R kuadrat ini. Buat R kuadrat yang di sini supaya menjadi 1. Bagaimana caranya? Nah, pakailah konsep pembagian. Jadi selanjutnya kedua ruas dibagi dengan R kuadrat. Ini dibagi R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat jadi berapa? 1 kan? R kuadrat sin kuadrat theta dibagi R kuadrat. Ya udah yang ada R-nya aja, berarti sisanya tinggal sin kuadrat theta. Yang ini juga sama. Ini karena R-nya dibagi, ya jadi 1. Jadi ini cos kuadrat theta. Jadi di bawahnya dituliskan. Nah, R-nya hilang ya.
Nggak hilang sih sebetulnya, habis dibagi, katanya habis dibagi 1, gitu kan? Menjadi 1. Nah, ini jadi kayak cos kuadrat theta, sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke? Nah, bentuknya sudah mirip seperti ini. Tinggal ditukar saja posisinya, sinnya di depan, cosnya ke belakang. Nah, ditukar. Lihat lagi ke sini. Apakah sudah sama? Nah, oke, kalau sudah sama berarti rumus yang pertama sudah terbukti. Itu dari mana? Ya, itu rumus yang pertama. Oh, dari situ. Kalau yang paham. Kalau yang belum paham, boleh diputar ulang lagi saja videonya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah kita akan membuktikan rumus yang ini. Oke, berangkat dari mana? Dari sini. Ini kan kita udah punya nih rumus awalnya. Kita ambil dari sini saja. Oke, kita ambil dari situ ya. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Langkah selanjutnya bagaimana? Buat supaya oke, patokannya kita pakai patokan yang mana ya? Kalau tadi kan kita pakai patokan yang ini supaya jadi 1. Sekarang kita pakai patokan yang mana nih yang memungkinkan? Oh, yang tengah aja. Buat supaya cos kuadrat theta menjadi 1. Itu bagaimana? Dibagi, Pak. Oke, dibagi. Dibagi dengan apa? Kalau tadi R kuadrat supaya jadi 1 dibagi R kuadrat. Kalau ini, oh, dibagi cos kuadrat theta. Oke. Kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat theta. Ya, jadi dituliskannya seperti ini. Bapak lebih rinciin lagi ya. Nah, sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta sama dengan 1 dibagi cos kuadrat theta. Kenapa Pak? Kok jadi begini? Kan dari sini dibagi ya. Oke, terus yang selanjutnya ya udah kalian operasikan. Nah, sin dibagi cos itu akan menjadi tan ya. Sin bagi cos akan menjadi tan. Nah, ini cos dibagi cos 1 ya. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta 1. Ini bisa jadi 1 kalau misalkan cos pangkatnya 2, sama-sama 2 ya, dan sudutnya bernilai sama juga. Jadi itu akan menjadi 1. Lalu ini 1 per cos. 1 per cos itu apa? Nah, coba dilihat lagi materi yang sebelumnya di materi perbandingan setelah rumus sin demi kosamitan desa. Itu kan ada tuh di bawahnya ya, 1 per cos itu sama dengan sekan ya. Jadi 1 per cos kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kalau begitu, kalian perhatikan rumusnya, bandingkan dengan yang di sini. Oh, ternyata sama. Berarti terbukti. Nah, ini. Kalian lagi sedang mempelajari pembuktian ini ya, bukan hanya operasi biasa. Operasi kali tambah bagi kurang. Tidak. Ini pembuktian. Nah, matematika itu harus banyak pembuktian ya. Karena kan matematika ilmu pasti. Jadi, biar semuanya pasti, ya buktikan dong. Jadi apapun harus dibuktikan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga kita akan membuktikan rumus ini. Ya, rumus ini berangkat dari mana? Sama, masih berangkat dari rumus pembuktian yang awal. Nomor 3 pun. Nah, masih sama dari sini ya. Oke, sekarang. Nah, sekarang gimana nih? Ngapain nih? Buat supaya Oke, sebelum kita buat supaya ada yang menjadi 1, oke, kita perhatikan dulu nih. Nah, sekarang supaya jadi 1 ternyata harus kedua ruas semua suku ini kita bagi dengan sin kuadrat. Nah, bagi dengan sin kuadrat dituliskan akan menjadi seperti ini. Ya, sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat. Ya, theta. Nah, ini kalau dibagi jadi berapa? Jadi 1 kan? Nah, lalu ini cos dibagi sin. Kalau tadi kan sin dibagi cos jadi tan. Nah, sekarang kalau cos dibagi sin, berarti kebalikannya tan itu apa? Yap, kotangan. Nah, lalu sama dengan 1 per sin itu akan menjadi kosekan. Nah, jadi begini ya.
tuliskannya. Sin dibagi sin kan jadi 1. Cos dibagi sin jadi kotangan. 1 dibagi sin menjadi kosekan. Oke. Kalau sudah, nah ini tinggal tukar aja posisinya. Tapi kalau nggak ditukar pun sama, kalau masih satu ruas. Tapi biar sama dengan ini, ya. Nah, ditukar aja posisinya. Oke. Kalau sudah sama, berarti sudah terbukti. Oke. Itu untuk pembuktiannya. Ya, yang selanjutnya Bapak akan sampaikan di part kedua, yaitu tentang pembahasan soal. Oh, nggak pembahasan soal. Sebelum ke pembahasan soal, kita bahas dulu turunan-turunan atau rumus lain dari identitas ini. Oke?